Kenapa sebanyak ini kamu pesan makanannya? Tanya Nia. Tadi kamu bilang mau makan semuanya sayang ya aku pesan saja. Sekalian susu hamilnya kita belum sempat belanja kondisi kamu masih lemah bukan? Jawab Om Ben tanpa dosa membuat Nia mengusap wajahnya. Siapa yang akan menghabiskan makanan sebanyak ini pikirnya. Sudah mandi sana. Aku siapkan dulu makanannya. Perintah Om Ben dan diangguki Nia. Selesai makan mereka duduk di sofa. Nia sibuk mengikir kukunya sedangkan Om Ben mengecek ponselnya karena ada beberapa email masuk. Sayang. Susunya diminum dulu mumpung masih hangat. Ujar Om Ben mengingatkan karena dia sudah susah payah membuatkan susu hamil untuk sang istri. Kini Om Ben harus banyak mempelajari tentang kehamilan agar bisa menjadi suami siaga. Mas rasanya sedikit amis, ujar Nia. Masa? Kalau kamu tidak percaya coba deh, ujar Nia menyerahkan setengah gelas yang masih berisi susu putih tersebut. Alih-alih mengambil susu dari tangan Nia justru Om Ben mencium bibir istrinya ini. Bulan depan kita akan menikah aku akan cari penghulunya, ujar Fahmi. Bulan depan. Ya. Nanti perutmu tambah besar. Bukannya kamu malu jika orang mengetahui kamu hamil tanpa status jadi kita menikah sekitar tanggal 5, ujar Fahmi lagi dan diangguki Sela. Katakan pada ayahmu untuk menjadi walinya. Aku yatim piatu Pak. Tidak memiliki keluarga di sini aku ikut kakakku. Jawab Sela jujur. Maksud kamu? Ya. Aku ikut dengan kakakku. Lalu bagaimana dengan kakakmu apa perlu mereka tahu? Tanya Fahmi. Dia tak menyangka di balik keceriaan Sela selama ini Sela seorang yatim piatu. Nanti aku akan katakan pada kakakku. Semoga dia mau menemaniku nanti. Ya, itu lebih baik. Tapi setelah menikah kamu akan tinggal di mana? Tanya Fahmi lagi. Tidak mungkin kan dia meninggalkan Sela di rumah kakaknya sedangkan Sela mengandung anaknya otomatis itu menjadi tanggung jawabnya. Aku tidak tahu. Jawab Sela. Fahmi berpikir keras mana dia harus meletakkan Sela. Aku akan kontrakan kamu rumah. Tapi maaf tidak bisa yang besar. Hanya cukup buat kamu dan anak kita Nan. Ujar Fahmi yang memang tidak bisa menjanjikan kemewahan pada Sela. Sela menerima apapun keputusan Fahmi karena sejatinya dia hanya butuh tanggung jawab agar melahirkan memiliki suami. Anak papa jangan nakal di dalam sana ya. Jangan menyusahkan mamamu. Bisik Om Ben sambil menggosok perut sang istri membuat Nia kegelian. Mana dia mengerti mas. Bukannya kita harus sering-sering interaksi dengan anak sayang? Tanya Om Ben. Kamu tahu dari mana? Artikel. Jawab lelaki tampan itu polos membuat Nia gemas dan mencubit pipinya. Itu kalau usia kandungannya sudah 5 bulan mas ini masih 5 minggu masih sebesar biji kacang. Jawab Nia terkekeh kecil. Jadi kalau masih sebesar ini belum mengerti? Tanya Om Ben sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Makanya kalau baca artikel atau nonton YouTube harus sampai selesai bukan awalnya saja. Maaf. Abisnya terlalu senang sayang. Jawab Om Ben memeluk tubuh Nia. Sayang.
Terima kasih kamu sudah membuatku menjadi lelaki sempurna dan aku sekarang sudah percaya diri kalau aku tidak mandul. Maksudmu? Awalnya dulu aku pesimis sayang. Saat menikah dengan Ambar dia tak hamil-hamil. Bukannya dia minum pil kebon ya mana bisa hamil lah mas. Iya tapi aku sedikit takut saja sayang. Takutnya malah tidak subur akibat pil itu. Lah dia yang minum mana bisa kamu yang gak subur mas. Ada-ada saja kamu ya dialah yang terkena dampaknya bukan kamu cintaku. Jelasnya bertambah gemas dengan kebodohan sang suami. Aku mana tahu sayang. Tapi setelah bertemu kamu aku merasa duniaku berbeda. Kamu segalanya dan sekarang kamu hamil anak kita buah cinta kita. Aku merasa menjadi lelaki yang paling beruntung di dunia ini memiliki istri cantik, pintar dan sekarang sedang mengandung benihku. Terima kasih untuk semuanya. Bisik Om Ben mesra membuat Nia kegelian. Kamu nggak ngantor mas? Tanya Nia yang melihat pagi ini sang suami berkutat dengan laptopnya di depan televisi. Nggak sayang. Mau jagain kamu aja. Jawab Om Ben tanpa mengalihkan pandangannya. Aku bisa sendiri mas di sini. Emangnya aku anak-anak apa yang harus dijaga? Kamu juga punya tanggung jawab lain mas. TTT. Aku mau jadi suami siaga. Kalau kamu mau apa-apa aku ada. Jadi aku kerja dari rumah saja. Jawab Om Ben lagi membuat Nia menggeleng kecil lalu ke arah dapur untuk membuat susu. Hari ini dia masih izin ke kantor karena masih lemas. Mas kok udah ada susu rasa coklat? Ujar Nia sedikit berteriak. Tadi aku yang pesan sayang. Susu hamil paling mahal rasa coklat dan yang pasti nggak bau amis. Jawab Om Ben yang ikut berteriak juga. Mulai deh sombongnya keluar. Nanti kamu jangan sama kaya papa kamu ya sayang. Ucap Nia mengelus perutnya lembut. Kenapa nggak sama? Orang aku yang nyetaknya ya jelas samalah. Jawab Om Ben memeluk tubuh Nia dari belakang membuat Nia kaget dipikir Om Ben masih di depan televisi. Kapan kesininya? Nggak kedengaran apa? Nggak. Kamu terlalu fokus mengatai suamimu hingga tidak mendengar langkah kakiku. Rajuk Om Ben menjatuhkan dagunya di pundak Nia dan menghirup aroma tubuh istrinya ini. Selalu wangi. Gumamnya pelan. Sayang. Kamu mau apa? Tanya Om Ben. Nggak mau apa-apa. Jawab Nia sambil terus mengaduk susunya. Bukannya ibu hamil itu ada ngidamnya sayang. Kok kamu nggak sih? Mas. Anak kamu itu masih sebesar biji kacang jadi mana mungkin pengen yang macam-macam. Tunggu deh 4 atau 5 bulan pasti kamu yang kewalahan. Jelas Nia. Kenapa harus nunggu sebesar itu sayang? Aku sudah nggak sabar kamu pengen macem-macem sekarang. Nanti awas ya kalau aku ngidam kamu ngomel. Tidur di luar kamu. Ancam Nia membuat Om Ben gemas dan menggigit kecil pundak Nia. Au. Sakit mas. Gemes tahu. Kamu mau aku minta sesuatu kan mas? Iya. Aku mau kamu mandi sekarang. Perintah Nia. Sayang kalau suami ada juga yang ngidam ya. Tanya Om Ben pada Nia. Ada. Katanya kalau suami yang ngidam berarti dia cinta banget sama istrinya. Jawab Nia santai. Sekarang aku juga ngidam sayang.
Ucap Om Ben membuat Nia mengerutkan keningnya. Ia ngidam mandi berdua sama kamu hahaha. Itu bukan ngidam mas. Itu doyan. Sudah sana mandi sendiri jangan pancing keributan pagi-pagi. Oceh Nia sambil meneguk minumannya. Sayang ayolah mandi bareng. Aku ngidam juga lu entar kalau nggak dituruti malah ileran dedeknya. Kan nggak lucu udah tampan kayak papanya malah ngeces kemana-mana. Sepertinya kamu harus dijatah deh biar nggak main suka-suka. Jangan sayang. Mana bisa pakai jatah-jatahan kalau aku lagi pengen ya langsung. Tolak Om Ben cepat. Aku pesan GoFood aja ya sayang. Kamu mau apa? Bujuk Om Ben. Bubur ayam aja. Cukup satu mangkok mas jangan diborong semua seperti kemarin. Ingat Nia membuat Om Ben tertawa kecil. Kamu sudah belanja peralatan bayi lah? Tanya Mama Dina. Belum ma. Nanti saat ke Singapura saja biar bisa pilih yang bagus-bagus, jawab Carla. Kata ayah. Nia sudah hamil Lula. Jangan sampai dia memamerkan belanjaannya duluan. Harus kamu yang belanja barang-barang branded yang pertama jadi dia nggak bisa niru kamu lah. Nia beneran hamil ma? Tanya Carla penasaran. Iya. Ayah bilang minggu ini dia akan mengunjungi Nia. Mama ikut? Tanya Carla. Menurut kamu bagaimana lah? Apa Mama harus ikut? Sebenarnya Mama malas tapi Mama penasaran juga bagaimana kehidupan Nia setelah menikah apa suaminya benar-benar baik. Secara kandudatulah. Mana tahu saja dulu bercerai karena KDRT atau apalah kita kan nggak pernah tahu. Iya sih ma. Tapi kata ayah dia bos ayah. Biarpun bos kan juga manusia lah. Mana tahu menikah dengan Nia hidup mereka tak seindah yang kita kira. Ucap Mama Dina lagi dan diangguki Carla setuju karena rumah tangga dia dan Fahmi saja hampir tiap hari ribut tidak mungkin rumah tangga Nia berjalan lancar-lancar saja. Bisa jadi Om Ben orang yang temperamental secara dia merasa kaya dan bos besar. Kalau begitu Mama selidiki saja ma di sana siapa tahu memang rumah tangga mereka buruk. Mama bisa hasut tuh si Ben buat ceraikan Nia. Biar dia jadi janda, ujar Carla. Ibu dan anak ini terlihat tersenyum licik. Lihat apa mas? Tanya Nia yang melihat sang suami asik berselancar di ponselnya. Ini lu sayang baju bayi lucu-lucu sama gendongan kodoknya, tunjuk Om Ben pada ponselnya. Beli yuk. Ajaknya. Mas belum boleh. Pamali lu beli peralatan bayi kalau belum 6 sampai 7 bulan. Aturan dari mana itu? Iya mas. Kata ibuku dulu nggak boleh beli yang begituan kalau belum genap 6 atau 7 bulan kalau nggak percaya tanya Mama Indah deh. Pasti kamu diceramahin. Jadi kapan belanjanya sayang? Tunggu gede mas. Nggak sabar amat sih. Ya iyalah nggak sabar namanya juga anak pertama sayang. Kalau bisa langsung lahir aja. Kucing aja butuh waktu 2 bulan lebih mas untuk hamil. Ayam ada proses bertelur dan mengeram nah aku manusia masa langsung brojol. Kalau bisa sayang. Sayangnya aku bukan jin mas. Kenapa nggak nikah sama titisan Suzana saja dulu yang pas hamil pakunya dicabut biar bisa langsung melahirkan kan nggak capek-capek ngidam. Kusef. Sembarang kamu sayang. Ucap Om Ben mencium pipi Nia. Sejak hamil makin bawel ya kamu.
Mau lagi, ujar Om Ben meremas puisi yang tak memakai dalaman itu. Om Ben memang melarang Nia untuk memakai bra malam hari dengan alasan untuk kesehatan. Mas udah ah. Nggak ada capeknya. Rengek Nia membuat Om Ben tertawa geli. Beberapa hari sudah berlalu hubungan Nia dan Om Ben semakin merasa sang mertua terus mengirimkan makanan ke apartemen mereka membuat Nia merasa tidak enak hati. Mas, bilang pada mama tidak perlu mengirimkan makanan terus. Aku jadinya tidak enak mas. Biarkan saja sayang kalau ditolak mama malah sedih. Dia ingin kamu menganggapnya seperti ibu sendiri bukan mertua. Tanpa mengirimkan makanan pun juga sudah seperti ibu sendiri mas. Kamu tahu kan aku sudah tidak ada ibu. Jadi hanya mama indah yang sayang padaku. Jawab Nia sambil merebahkan tubuhnya di paha Om Ben yang sedang duduk memainkan ponselnya. Kamu sedang apa mas? Tanya Nia. Ini mengecek beberapa email yang dikirimkan Siska. Jawab Om Ben yang sedang fokus pada ponselnya tapi satu tangannya sudah berada di atas perut sang istri meraba lembut. Bu Siska itu sudah menikah mas? Tanya Nia. Sudah. Kenapa? Kamu cemburu pada Siska? Tanya Om Ben. Tidak. Aku hanya menanyakannya saja. Soalnya dia terlalu sibuk menjadi sekretarismu apa suaminya tidak protes atau anaknya gitu. Tanya Nia. Suami Siska kerja di luar kota sayang. Dia hanya pulang 1 minggu sekali saat akhir pekan dan mereka belum memiliki anak. Jawab Om Ben membuat Nia bangku dari tidurnya. Kenapa? Tanya Om Ben heran melihat sikap sang istri. Mas, kamu dan Buk Siska. Au. Ringis Nia saat Om Ben menjentikkan jari di kening sang istri. Jangan berpikir aneh-aneh kalau aku mau melecehkannya tidak perlu menikahimu. Nikah saja dengan dia sudah pasti dia tidak akan menolakku. Jelas Om Ben membuat Nia terkejut. Pede sekali kamu mas. Sayang. Suamimu ini tampan. Mapan dan punya segalanya tidak akan mungkin ada perempuan yang menolakku. Contohnya kamu. Tunjuk Om Ben pada Nia. Aku tidak mencintai kamu. Jawab Nia cepat. Apa? Aku tidak mencintai kamu dulu saat kita menikah. Jelas Nia. Sekarang. Tanya Om Ben dengan menaikkan satu alisnya. Cinta mati. Jawab Nia malu-malu membuat Om Ben gemas dan menarik sang istri dalam pelukannya. Dengan uang dan kekuasaanku aku bisa memilih perempuan mana saja sayang tapi aku hanya mencintai kamu dan ingin kita hidup menua bersama hingga anak cucu kita besar nanti. Kamu tahu sayang, awalku melihatmu aku sudah jatuh hati tapi aku tidak berani berkenalan denganmu tapi mungkin memang takdir Tuhan mempertemukan kita lewat kencang itu. Jelas Om Ben panjang lebar. Diakui Nia jika bukan karena uang untuk pembayar hutang Mira dia tidak akan mau menerima tawaran konyol dari Sari. Tapi karena tawaran konyol ini pula dia menjadi ratu di hati Om Ben. Suami yang dicintainya saat ini. Aku belajar banyak dari luka hati mas. Luka yang digoreskan oleh lelaki yang tidak bertanggung jawab hingga membuat aku melabuhkan hati padamu. Terima kasih mas sudah menjadi suami terbaikku. Sayang kamu sudah katakan pada ayah tentang kehamilanmu. Tanya Om Ben. Sudah. Katanya akhir pekan ini akan kemari mungkin besok atau lusa.
Aku berencana untuk mengangkat ayah menjadi manajer pemasaran. Mas, jika bukan keahlian ayah di sana lebih baik tidak usah. Jangan memberikan jabatan karena kekeluargaan Mas. Karena akan berakibat fatal, ujar Nia membuat Om Ben memikirkan sejenak. Tapi aku rasa ayah pantas untuk jabatan itu sayang. Kamu tanyakan langsung pada ayah saja Mas. Aku tidak mengerti jika urusannya ke sana. Kerjaku hanya menghitung uang. Sayang. Kalau kamu berhenti bekerja bagaimana? Tanya Om Ben hati-hati membuat Nia terdiam. Kamu mau pergi kapanlah? Kenapa sudah beres-beres? Tanya Fahmi heran melihat Carla yang sudah membereskan pakaiannya. Ini sudah awal bulan Mas. Aku sengaja beberes agar tidak ada barang yang ketinggalan hanya beberapa hari lagi. Jawab Carla yang masih sibuk memasukkan pakaiannya ke dalam koper. Mas sudah ada uangnya? Tanya Carla. Nanti aku transfer. Jawab Fahmi sambil berlalu pergi. Fahmi sampai lupa juga awal bulan ini Carla akan pergi dan dia belum mendapatkan penghulu untuk pernikahannya. Soal urusan rumah Fahmi sudah mengambil perumahan kecil dengan cara mencicil. Dia menyisihkan bonusnya untuk membayar rumah tersebut. Bagaimanapun juga anak yang dikandung Sela adalah anaknya jadi Fahmi harus memberikan tempat tinggal untuk anaknya kelak. Sebenarnya Fahmi lelaki yang bertanggung jawab hanya saja dia terjebak oleh Carla pada saat itu membuatnya harus menghancurkan semua angan-angannya bersama Nia. Plak, tamparan keras di pipi Ambar membuat perempuan itu meringis. Aku suamimu. Aku yang memiliki hak atas diri dan tubuhmu, ujar Merpeter. Tapi aku tidak ingin Mas. Aku tidak ingin kamu sentuh dengan cara sepatu ini. Sakit. Cukup kamu melakukan kekerasan dengan asterismu di luar sana jangan aku. Teriak Ambar tak terima karena Merpeter selalu saja menyiksanya saat bercinta. Lelaki itu memiliki penyakit asteris menyimpang. Dia akan mendapatkan kepuasan saat menyiksa pasangannya. Bukannya selama ini kamu menyukai uangku. Dengan uangku kamu bisa memiliki tubuh indah dan barang mewah. Apa ubahnya kamu dengan asteris di luar sana? Ujar Merpeter sambil mencengkeram pipi Ambar kuat. Mas sakit. Isaknya. Sakit. Kamu bilang sakit. Sakit mana dengan saat aku tahu kamu sudah bersuami saat itu. Tapi aku memilihmu Mas bukan Ben. Tapi kamu masih menyimpan rasa untuk Ben. Bentak Merpeter lagi. Kamu pikir aku lelaki bodoh. Kamu ingin ke Bali saat itu karena ada Ben di sana. Kamu membawaku ke reuni itu karena ingin melihat Ben cemburu dan kamu ingin kita bekerja sama dengan perusahaan Ben karena apa? Karena kamu ingin mendekati Ben lagi bukan tapi sayangnya dia sudah menikah dan melupakanmu, ujar Merpeter. Kamu tahu istri Ben jauh lebih muda dan cantik daripada kamu tidak mungkin dia mau berpaling pada perempuan murahan sepertimu, ketus Merpeter tanpa melepaskan cengkeramannya membuat Ambar meringis. Merpeter mencium bibir Ambar rakus. Dia tak memberikan jeda pada perempuan ini untuk membalas dia ingin mendominasi sendiri permainannya. Tangan Merpeter sudah masuk ke dalam dalaman Ambar. Dan menariknya ke bawah hingga dia dengan mudah menusukkan jarinya di dalam milik Amber membuat perempuan itu mendesah.
Peter tersenyum kecil dan menambah satu jarinya lagi lalu mempercepat permainan tangannya. Membuat Ambar seperti cacing kepanasan. Tapi saat Ambar akan mencapai puncaknya Peter melepaskan jarinya. Kenapa dilepas Mas? Tanya Ambar. Tak akan aku biarkan kau mendapatkannya licik. Umpat Peter meninggalkan Ambar yang termenung sendiri. Sial. Brengsek kamu Peter, pekik Ambar yang tak bisa mendapatkan pelepasannya. Kepalanya berdenyut kencang saat ini. Peter benar-benar membuatnya seperti yang haus akan saat ini. Peter saat berhubungan dengan Ambar tidak mengetahui kalau Ambar sudah bersuami. Ambar menipunya hanya karena uang. Saat itu memang Om Ben belum sekaya sekarang tapi semua permintaan Ambar dia turuti hanya saja Ambar tidak puas karena Om Ben memang jarang ada waktu untuknya hingga dia mengenal Peter. Tapi dari awal menikah Ambar memang tak ingin memiliki anak dan itu tidak menjadi masalah untuk Peter yang memang memiliki penyimpangan